Halo, bertemu lagi dengan saya Citra. Kali ini saya akan membacakan cerpen berbahasa Indonesia, tidak berbahasa Bali untuk kali ini ya teman-teman. Cerpen ini adalah karya dari seorang sastrawan yang berasal dari Bali juga, dari daerah utara sana, daerah Singaraja. Beliau adalah seorang pengarang yang sangat hebat menurut saya, seorang perempuan yang hebat, dengan segala aktivitas yang notabene beliau adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Singaraja dan aktif menggerakkan komunitas dengan suami dan juga memberikan banyak sekali inspirasi kepada kami ini semuanya ya. Jadi kali ini saya akan membacakan cerpen karya dari Kadek Sonia Piscayanti. Ya, cerpen yang akan saya baca itu saya ambil dari buku kumpulan cerpen milik Kadek Sonia Piscayanti yang berjudul Perempuan Tanpa Nama. Ya, ini bukunya teman-teman. Jadi di dalam buku ini ada 26 cerita ya, 26 cerpen. Dan saya sudah hampir membaca semuanya walaupun belum selesai ya. Cerpen-cerpen milik Sonia Piscayanti di buku ini sangat menarik ya. Sonia Piscayanti ini orangnya sangat kritis dan suka sekali mengambil hal-hal kecil yang menurut kita mungkin susah ya untuk dikemas menjadi sebuah cerpen. Idenya kecil tapi ketika dieksekusi menjadi sebuah cerpen itu menjadi cerpen yang luar biasa, menjadi cerpen yang sangat banyak makna ya di dalamnya. Banyak cerpen-cerpen favorit saya ada di sini dan benar-benar inspiratif sekali ketika kita mulai membaca cerpen-cerpen milik Sonia Piscayanti. Nah, di belakang buku ini juga ada beberapa endorse yang memang benar. Buku-buku dari Sonia Piscayanti ini wajib menjadi bacaan wajib untuk kita semua ya. Ada dari Prof. Sunaryo Basuki, kemudian juga ada dari Prof. Dharma Putra, ada dari Pak Raudal Tanjung Banua juga seorang pengarang, dan Mbak Oko Rusmini. Jadi karya-karyanya memang sangat menurut saya bagusnya itu ya di eksekusi idenya yang menjadi, dan kata-kata yang digunakan sangat lugas dan tidak terlalu banyak metafor yang seringkali membingungkan kita ya. Itu yang saya suka dari cerpen-cerpen karya Sonia Piscayanti. Nah, ketika kita membaca cerpen Sonia Piscayanti pasti ada sebuah pelajaran yang bisa kita tangkap dari setelah kita membaca cerpen ini ya. Nah, kali ini saya akan coba untuk membacakan salah satu cerpen yang menurut saya membuat saya sangat terharu, dan cerpen ini sederhana sekali, tapi memang benar-benar eksekusinya untuk menjadi sebuah cerpen itu sangat bagus. Saya suka sekali cerpen ini. Dan ada lagi beberapa cerpen yang saya suka, mungkin saya bisa bacakan nanti untuk teman-teman, biar semakin tahu karya-karya yang dimiliki oleh Sonia Piscayanti. Oke, cerpen ini judulnya saja sudah akan membuat teman-teman baper. Cintalah yang membuat diri betah untuk sesekali bertahan. Jadi judul cerpen ini adalah dikutip dari baris puisi Melodia karya Umbu Lambu Paranggi dalam Manifest Antologi Puisi 9 Penyair Jogja. Jadi ada salah satu kutipan dari baris puisi milik senior Umbu Lambu Paranggi. Jadi judulnya adalah Cintalah yang membuat diri betah untuk sesekali bertahan. Nah, cinta yang seperti apa? Ya, kita akan dengarkan pembacaan cerpennya dan kalian pasti tidak menyangka cinta seperti apa yang dimasukkan di sini dalam cerpen ini sehingga betah untuk sesekali bertahan. Oke, baik, saya akan untuk kali ini akan coba untuk membaca langsung ya cerpen milik Mbak Sonia Piscayanti. Cintalah yang membuat diri bertahan untuk sesekali. Cintalah yang membuat diri betah untuk sesekali bertahan. Karena saya ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat sesuai dengan kemampuan dari latar belakang pendidikan yang kurang memadai,
Saya melamar di sebuah bank swasta terbesar di kota saya. Saya melamar sebagai cleaning service. Sebab, menurut penuturan teman-teman saya, menjadi cleaning service itu sangat mudah. Semudah membalikkan telapak tangan. Tinggal angkat sapu, angkat lapel, bersih-bersih ringan, memasak muka kalem dan tidak ngotot, senantiasa tersenyum dan paling utama, sabar, pasti akan mendapatkan gaji bulanan. Tentu hanya sekian ratus ribu, karena keperluan saya tak cukup banyak, apalagi belum berkeluarga, duit segitu cukup lah. Ini sudah saya pertimbangkan masa-masa. Bahkan saya sudah berkonsultasi dengan hampir semua orang yang saya temui. Sebab kadang muncul juga rasa tak percaya diri menjadi seorang cleaning service yang kata beberapa orang itu pekerjaan kotor, menjijikkan, tugasnya nggak elit, dan tak ada jaminan masa depan. Tapi berhubung banyak orang yang mengatakan tak masalah, yang penting kerja, saya jadi yakin pada pilihan saya melamar di bank ini. Sebagai petugas cleaning service, menurut saya bekerja ya bekerja. Di mana-mana orang bekerja untuk mencari uang. Omong kosong. Kalau mengatakan bekerja bukan untuk cari uang. Kalau menuntut kepuasan, tak bakal ada habisnya. Jadi presiden pun belum tentu puas. Jadi jangan harap mendapatkan kepuasan dalam pekerjaan karena ukurannya sejak awal memang uang, bukan hati. Saya ingat pesan seorang teman yang kebetulan beruntung menjadi pegawai negeri sipil. Dia bijaksana, tidak sombong, tipe manusia sederhana, tidak aneh, sayang pada istri dan anak, dan pandai memberi nasihat. Saya bertanya, menurutmu penting ya jadi cleaning service? Kalau kebanyakan orang mengatakan langsung jawabannya iya dan tidak, teman saya ini tidak langsung menjawab. Dia malah acuh tak acuh menjawab, tergantung. Tergantung apanya? Saya mendesak. Ya tergantung kepentinganmu. Maksudnya? Kepentingan. Tahu kan, kamu pentingnya mau apa? Pentingnya bekerja ya dapat uang, hidup nyaman, tak perlu uang banyak, yang penting dapat dari hasil keringat sendiri, dan yang pasti tidak ruwet pekerjaan itu. Harus yang santai dan tidak memeras otak. So kamu harus memandang pekerjaan itu layak buatmu. Kenapa tidak? Lakukan saja sepanjang kepentinganmu terpenuhi. Satu-satu ya. Jadi petugas cleaning service itu dapat uang kan? Hidupmu aman kan? Uangnya tidak banyak dan yang pasti tidak ribet alias gampang kerjanya. Semua terpenuhi kan? Yes, saya memekik gembira. Saya lega telah memutuskan sesuatu yang penting bagi hidup saya. Keputusan saya sudah bulat. Saya pun melamar pekerjaan itu. Pada hari yang ditentukan, hari itu Selasa, saya datang memenuhi panggilan kepala bagian personalia. Saya merasa tampan hari itu. Baju saya bersih, cukuran saya rapi, sepatu saya, meskipun telah berusia nyaris 7 tahun, tetap mengkilap. Saya menyetel wajah saya agar terlihat optimis dan meyakinkan. Saya siap menerima berbagai kemungkinan. Kepala bagian personalia itu adalah seorang perempuan. Ia manis sekali. Setelah berbasa-basi, ibu itu langsung menggiring saya ke pokok persoalan. Bapak melamar sebagai petugas cleaning service, betul Pak? Betul Bu, saya berusaha meredakan gemuruh dada saya. Wajah ibu ini terlalu manis untuk disia-siakan. Namun, saya cuma bisa memandangnya dalam-dalam. Mengapa Bapak memilih menjadi petugas cleaning service? Saya suka bersih-bersih Bu. Saya tidak tahan melihat kotoran dan debu.
Bohong. Saya berbohong. Yang benar, saya memilih pekerjaan ini karena gampang dan tidak ruwet. Namun Bapak jangan kecewa ya. Lowongan untuk petugas cleaning service sudah terisi semuanya. Sudah. Ucapan ibu manis ini seperti petir yang menyambar di siang bolong. Saya tidak percaya. Semudah ini saya ditolak oleh seorang perempuan. Maksud saya ditolak bekerja. Tapi saya harus berusaha. Tapi tak adakah lowongan lain bagi saya? Saya mau menjadi apa saja asal bekerja di sini. Saya memelas. Saya sendiri adalah orang yang tak suka memelas. Tapi demi memperpanjang percakapan dengan perempuan manis ini, tak apalah memelas sedikit. Sambil memandanginya, saya menunggu reaksi perempuan ini. Dia mungkin tipe orang yang berhati-hati memutuskan sesuatu. Buktinya, keningnya berkerut cukup lama, sebelum akhirnya tersungging senyum di sudut bibirnya. Sesungguhnya kami memerlukan seseorang untuk mengisi tempat ini. Ia haruslah ramah, suka tersenyum, dan yang paling penting, sabar. Pekerjaannya sangat mudah, tapi sangat penting, terutama untuk menjaga citra bank ini sebagai bank yang memiliki pelayanan terdepan, terutama dalam soal hospitality. Mungkin Bapak bisa mempertimbangkannya dulu. Mempertimbangkan? Apa yang perlu dipertimbangkan? Kepentingan saya adalah bekerja, dapat uang, dan pekerjaan itu harus gampang. Ramah, suka senyum, dan penyabar, itu adalah gambaran tepat tentang diri saya. Saya tak usah mempertimbangkannya, saya langsung terima saja, Bu. Benar, Bapak yakin? Yakin. Baik, kalau begitu tanda tangan di sini ya, Pak. Ini kontrak Bapak. Hebat ya dia ya, jadi langsung terima kontrak, langsung nggak tahu kerjaannya apa, yang penting gampang dan mudah, langsung aja dia terima. Oke, kita lihat ya kerjaannya apa sih sebenarnya. Tanpa melihat isi kontrak, saya menandatangani surat itu dengan berani dan percaya diri. Saya senyum selebar-lebarnya. Ibu itu hanya tersenyum tipis tapi manis sekali. Ketika saya minta izin keluar ruangan dengan menyebutnya ibu, ia menyebut nama. Panggil saja, saya Rani. Dan inilah pekerjaan saya. Membuka dan menutup pintu sampai bank benar-benar tutup. Seumur hidup, saya baru tahu kalau ada pekerjaan semacam ini. Bayangkan, pekerjaan ini jauh lebih gampang dari petugas-petugas cleaning service. Seperti yang Ibu Rani sampaikan, saya cuma diharuskan bersikap ramah, tersenyum, dan sabar. Ketika orang mau masuk, saya mengucapkan salam, membungkukkan badan sedikit, dan tentu saja tersenyum. Jika orang-orang hendak keluar, saya membuka pintu, membungkukkan badan, dan mengucapkan terima kasih. Juga dengan senyum yang mengembang. Jadi, jika ada 500 orang yang keluar masuk bank, berarti saya membuka dan menutup pintu sebanyak 1000 kali. Dan tersenyum sebanyak 1000 kali lebih. Mengapa? Sebab saya harus membalas senyum orang-orang baik. Orang yang baik akan membalas senyum saya, dan saya harus membalas lagi senyum itu dengan senyum yang lebih lebar tentunya. Dan saya tak boleh pilih kasih terhadap orang-orang yang keluar masuk bank. Semua yang masuk atau keluar harus mendapatkan perlakuan yang sama, tak peduli siapa. Bahkan jika perampok pun datang, saya harus membukakan pintu dan tersenyum manis. Mungkin di antara sekian orang yang keluar masuk bank ada seorang perampok yang berpura-pura mencairkan uang. Tapi itu di luar kuasa saya. Dengan kesabaran yang entah datang dari mana, saya menjalankan tugas itu dengan sempurna.
Saya selalu menjalankan tugas dengan sumringah, membuat pegawai lain terheran-heran akan kesabaran saya. Bagaimana mungkin pekerjaan yang membosankan itu bisa saya nikmati sedemikian rupa? Pegawai lain bercerita bahwa sekitar 5 orang pernah menjadi pembuka dan penutup pintu. Dan belum sampai hitungan bulan, mereka telah mengundurkan diri semua. Sedangkan saya tahan bekerja sampai 6 bulan berturut-turut tanpa libur sehari pun. Sebab saya punya kepentingan lain, membukakan dan menutup pintu untuk Ibu Rani. 9 jam bagi saya tak berarti apa-apa. Duduk, berdiri, buka pintu, salam, senyum, duduk. Ya, duduk, berdiri, terima kasih, senyum, tutup pintu, duduk lagi. Dan seterusnya sampai bank ini tutup. Ibu Rani datang jam 7.15 dan saya sudah siap membukakan pintu baginya tepat jam 7.15. Menit demi menit, jam demi jam akan terasa cepat berlalu menuju 4.15 ketika Ibu Rani melangkah keluar bank. Saya juga membukakan pintu untuknya. Cuma 2 kali sehari saya bertemu dengannya, tepat seperti yang saya katakan tadi. Tapi kerinduan yang begitu hebatnya kepada Ibu Rani membuat saya sabar menunggu 9 jam berlalu. Dari 7.15 ke 4.15. Dan saya merahasiakan ini. Saya cukup tahu diri untuk menyembunyikannya. Saya juga tak ingin Bu Rani tahu lalu berubah sikap kepada saya. Karena kepentingan saya saat ini, selain membuka dan menutup pintu bagi orang-orang yang ke bank, adalah membukakan dan menutup pintu bagi Ibu Rani sepanjang ia di sini dan saya di sini. Tapi suatu kali saya mendengar kabar yang menghenyakan. Ibu Rani akan dipindah tugas ke kota lain. Bagi saya, itu adalah berita yang paling menyedihkan. Saya tak tahu harus berbuat apa. Saya belum mengatakan apa-apa soal perasaan saya. Betapapun Bu Rani harus tahu itu sebelum dia pergi. Tapi saya tak punya keberanian hingga detik terakhir Bu Rani akan meninggalkan kantor. Saya membeku di tempat. Meski tangan saya membuka dan menutup pintu, tapi saya tak tersenyum. Tepatnya, saya tak mampu tersenyum. Karena bibir saya bergetar hebat, menahan kecamuk di dada saya. Bu Rani mendekati saya. Ia telah menyalami semua karyawan dan terakhir tapi pasti, ia akan menyalami saya. Saya tak siap untuk sebuah perpisahan. Karena saya belum mengatakan apapun padanya. Saya terlalu takut berhadapan dengannya. Saya takut. Bu Rani menyodorkan tangannya. Orang-orang yang akan keluar bank menunggu saya membukakan pintu. Bu Rani menunggu saya untuk membalas uluran tangannya. Saya memilih menjabat tangan Bu Rani yang hangat. Tangan saya dingin dan gemetar. Tapi saya tak yakin itu bisa menjelaskan kepada Bu Rani bahwa saya mencintainya. Bu Rani mengucapkan selamat tinggal. Orang-orang masih menunggu saya. Yang tak sabar keluar sendiri dengan muka bersungut-sungut. Pertama kali sejak saya bekerja, saya melalaikan tugas. Saya melanggar kewajiban. Tapi saya tak peduli. Kini, saya membukakan pintu bagi diri saya sendiri. Terasa perih di dada saya ketika melewati pintu itu. Saya membayangkan diri saya sendiri yang tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang. Itu tugas saya, tapi sungguh saya tak peduli. Saya mengejar Bu Rani ke mobilnya. Orang-orang mulai mengeluh tentang pelayanan saya.
Beberapa orang mengomel, "Kenapa saya tidak dibukakan pintu?" Atau, "Di mana-mana saja sama, makin hari pelayanannya makin buruk." Orang-orang bodoh dan manja mengantri di dalam bank menunggu dibukakan pintu. Saya mendapatkan Bu Rani di dalam mobil, tapi saya masih terdiam, terpaku. Bu Rani melihat saya sekilas lalu menanyakan ada apa dengan saya. Tapi saya tak sanggup menjawab. Mungkin Ibu Rani mengira saya sedih berpisah dengannya. Cuma itu. Ia mencoba menenangkan saya dengan tatapannya yang bicara. "Tak usah sedih." Sedetik kemudian, perempuan itu pergi bersama pesona yang dimilikinya sebelum sempat saya berkata apapun. Dengan segera saya menyudahi ketertegunan saya dan balik membukakan pintu bagi orang-orang. Kali ini dengan perasaan yang berbeda. Cintalah yang membuat kita betah untuk sesekali bertahan. Singaraja, 9 November 2005. Iya, jadi seperti itu teman-teman kisahnya ya. Awalnya saya berpikir dia akan menjadi seorang cleaning service ya. Jadi si saya ini jadi cleaning service dengan dedikasi yang tinggi. Tapi ternyata cintanya setelah dia menjadi orang yang buka pintu bank, ternyata dia cinta sama Bu Rani ya. Jadi memang kadang seringkali kita melakukan pekerjaan dan kita memang membutuhkan alasan untuk bertahan. Kenapa kita melakukan pekerjaan itu setiap hari? Motif apa? Uang atau yang lainnya? Tapi dalam cerpen ini sesuatu ya sederhana sekali, tugasnya dalam buka pintu, dan awalnya dia memiliki tujuan yang berbeda. Dia tidak menyangka akan menemukan cinta. Jadi saya suka banget sama cerpen ini. Jadi seperti itu teman-teman, cerpen milik Kadek Sonia Piscayanti yang judulnya benar-benar aduhai ya. Jadi cintalah yang membuat kita betah bertahan sesekali. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya akan membacakan cerpen lagi nanti, jadi silahkan di subscribe juga ya channel YouTube ini. Terima kasih, semoga ada sesuatu yang bisa kalian petik dari cerpen-cerpen yang saya baca. Seperti saya ya, ada sesuatu yang bisa saya petik dan mendapatkan inspirasi dari cerpen-cerpen yang saya baca. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. Dah.